Shalom, Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Jaringan pada tumbuhan. Pengertian jaringan tumbuhan. Jaringan adalah tiap-tiap kumpulan protoplas yang mempunyai dinding atau merupakan suatu kumpulan sel yang bentuk dan fungsinya sama. Klasifikasi jaringan tumbuhan dan karakteristiknya. Jaringan tumbuhan secara umum dapat dibagi menjadi jaringan meristem dan jaringan dewasa. Yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan ini merupakan jaringan muda yang sel-selnya selalu membelah atau bersifat embrional. Membran selnya tipis dan bentuknya teratur, sedangkan ruang selnya masih penuh dengan protoplas serta vakuola yang kecil-kecil. Jaringan meristem ini berada pada bagian yang masih muda, seperti pada ujung-ujung akar dan batang. Macam-macam meristem berdasarkan asal terjadinya. Yang pertama adalah pomeristem, merupakan jaringan tumbuhan yang ada pada saat tumbuhan masih dalam tingkat embrional. Yang kedua adalah meristem primer, jaringan yang merupakan perkembangan langsung dari sel-sel embrional sehingga merupakan perkembangan langsung dari sel-sel embrio. Aktivitas meristem ini akan mengakibatkan akar dan batang tumbuh memanjang. Yang ketiga adalah meristem sekunder. Meristem sekunder ini berasal dari jaringan dewasa yang telah mengadakan diferensiasi. Meristem ini menyebabkan tumbuhan-tumbuhan bertambah besar. Menurut letaknya, jaringan meristem dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah meristem apikal atau ujung. Jaringan meristem yang terletak di ujung akar dan batang. Yang kedua adalah meristem lateral atau meristem samping, terletak sejajar dengan permukaan organ pembelahan. Yang ketiga adalah meristem interkalar, jaringan yang terletak di antara jaringan meristem primer dan sekunder. Pertumbuhan interkalar ini menyebabkan perpanjangan batang lebih cepat sebelum tumbuhnya bunga. Yang kedua adalah jaringan permanen atau dewasa. Jaringan permanen atau dewasa adalah jaringan yang bersifat non-meristematik. Jaringan permanen dibentuk dari hasil diferensiasi. Sel-sel meristem yang termasuk dalam jaringan permanen adalah jaringan epidermis, jaringan penyokong, jaringan parenkim, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Berdasarkan topografinya, jaringan dewasa dibagi menjadi 3 sistem, yaitu yang pertama adalah jaringan dermal. Jaringan epidermis adalah lapisan sel yang berada paling luar pada alat-alat tumbuhan primer seperti akar, batang, daun, bunga, dan biji. Epidermis ini biasanya tersusun atas satu lapisan sel saja. Protoplas yang melekat pada dinding selnya menandakan sel-sel epidermis masih hidup. Jaringan gabus. Jaringan ini berada di bagian tepi dan alat-alat tumbuhan, teristimewa pada tumbuhan yang berumur panjang. Jaringan gabus berfungsi sebagai pembatas antar jaringan di dalam tumbuhan dan juga menggantikan peran epidermis. Dan yang kedua adalah sistem jaringan dasar. Jaringan parenkim atau dianggap sebagai jaringan dasar atau pemula. Jaringan parenkim terbentuk dari sel-sel parenkim, sehingga dapat diartikan bahwa sel parenkim merupakan massa atau sel-sel yang menyebar luas pada seluruh organ. Pada tumbuhan parenkim merupakan jaringan heterogen. Sifat-sifat yang dimiliki jaringan parenkim adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dinding selnya tipis. Yang kedua, dinding sel yang telah tebal biasanya mempunyai noktah-noktah yang dapat menjamin lancarnya pertukaran zat-zat yang diperlukan tumbuhan. Yang ketiga, sel-sel parenkim merupakan sel yang masih hidup. Yang keempat, plastisida berupa leukoplas berada pada protoplasnya. Yang kelima, terdapat interselular apases. Yang keenam, bentuk selnya kebanyakan. Jaringan parenkim berfungsi menyimpan makanan cadangan seperti halnya pada endosperma, jagung, atau biji-biji tumbuhan lainnya.
Macam-macam jaringan parenkim. Yang pertama adalah parenkim asimilasi. Terdiri dari sel-sel yang banyak mengandung klorofil. Parenkim ini sangat bermanfaat bagi berlangsungnya fotosintesis. Parenkim ini terletak pada bagian tepi alat-alat tumbuhan. Karena banyak berisi klorofil, maka parenkim asimilasi ini biasa disebut juga klorenkim. Yang kedua adalah parenkim makanan. Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan yang berbentuk zat-zat yang dapat larut dalam cairan sel dan berwujud bahan-bahan padat. Yang ketiga adalah parenkim air. Parenkim air digunakan sebagai jaringan penyimpanan air, di mana air ini terikat dalam vakuola dari sel-sel secara aktif. Sel-sel parenkim yang terdapat dalam alat fotosintesis tidak mengandung klorofil, melainkan dipenuhi oleh air sehingga tampak sebagai jaringan air. Jaringan air ini terdiri dari sel-sel yang aktif yang berukuran besar dan biasanya mempunyai dinding sel yang tipis. Yang keempat adalah parenkim tanin. Parenkim tanin ini terdiri dari sel-sel parenkim yang bersifat zat penyamak. Sel-sel tanin pada daun selalu tersebar pada zona-zona tertentu, sehingga dengan demikian dapat menyebabkan kurang atau tidak adanya hubungan antar sel yang satu dengan sel yang lainnya. Yang berikutnya adalah parenkim udara. Parenkim udara ini disebut sebagai aerenzim yang mempunyai ruang-ruang antar sel yang cukup besar. Yang berikutnya adalah parenkim pengangkut. Terdiri dari sel-sel memanjang dengan letak menurut arah pengangkutan. Yang kedua adalah jaringan penguat. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penguat dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Yang pertama adalah kolenkim. Kolenkim merupakan jaringan bagi organ tubuh muda dan organ tua pada tumbuhan lunak. Jaringan ini terletak di bawah epidermis. Yang kedua adalah sklerenkim. Jaringan pelindung yang sel-selnya mengalami perubahan sekunder yang terjadi saat lignin. Jaringan sklerenkim hanya terdapat pada tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga adalah sistem jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh atau pengangkut merupakan jaringan khusus yang berfungsi mengangkut zat-zat mineral dari yang diserap oleh akar dari tanah atau zat makanan yang dihasilkan dari daun. Dalam organ tumbuhan, pembuluh-pembuluh itu berbentuk seperti pipa-pipa kecil yang panjang. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan pengangkut dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu xilem dan flum. Xilem merupakan jaringan kompleks yang terdiri dari tipe sel mati maupun sel hidup yang dindingnya mengandung penebalan dan mengandung lignin. Xilem berfungsi sebagai pengangkut air dan zat mineral berlangsung dari bawah atau dari akar ke atas daun-daun. Yang kedua adalah flum. Flum merupakan jaringan kompleks yang terdiri dari beberapa unsur dan sklereid. Flum berfungsi mengangkut dan menyebarkan zat-zat makanan yang merupakan hasil fotosintesis dari daun ke bawah maupun atas tumbuhan. Sekian dan terima kasih.